Oke, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Di sini kita akan mempelajari materi siklus atau tahap akhir penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Itu nanti tahap terakhir ya, tahap terakhir. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai neraca lajur, kemudian masuk ke jurnal penutup. Dari jurnal penutup, neraca lajur masuk ke laporan keuangan, dan sebelumnya sudah ada latihan soal. Habis laporan keuangan masuk ke jurnal penutup, ya kan? Minggu lalu kita udah sampai jurnal penutup, tapi sekarang akan Ibu kembali slide-slide-nya ada beberapa yang berhubungan dengan jurnal penutup, karena dari jurnal penutup ini nanti akan masuk kita ke materi yang namanya buku besar penutup, ya, buku besar penutup. Kemudian sebelum masuk ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, dari post closing trial balance sebenarnya itu sudah selesai ya siklus akuntansinya. Nah, tetapi ada kalanya harus dibutuhkan itu namanya jurnal pembalik. Jadi di materi ini kita ada 3 materi, yaitu jurnal penutup, dari jurnal penutup termasuk 4 lah ya, tapi kalau jurnal penutup kan minggu lalu sudah kita bahas, tetapi di sini akan Ibu include ya, maksudnya Ibu gabung sedikit. Nah, tapi materi kita yang utama di sini adalah buku besar penutup, buku besar setelah penutupan maksudnya ya, setelah udah selesai jurnal penutup, diposting lagi dia ke buku besar. Nah, makanya nanti di sini harus ada jurnal penutupnya dulu, supaya nanti kamu tahu dari mana cara menutup buku besar tersebut. Nah, setelah dari buku besar, kemudian seperti biasa ketika sebelum masuk ke tahap akhir kan, waktu kamu mengerjakan jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, dari posting ke buku besar nanti akan kamu susun ke neraca saldo, ya kan? Nah, sama halnya dengan ini, dari jurnal penutup kamu posting, kemudian nanti saldo-saldonya akan dimasukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, tapi bedanya dari neraca saldo setelah penutupan nanti yang ada hanya harta utang dan modal ya, atau yang yang unsur-unsur neraca, karena laporan unsur-unsur laba rugi atau nominal itu hanya untuk sementara. Nah, di jurnal penutup inilah nanti akan ditutup laporan unsur-unsur laba rugi yang kemudian akan dinolkan, dan pembuktiannya nanti di buku besar. Jadi semua pendapatan dan beban itu nanti akan menjadi nol, makanya dia disebut dengan akun sementara. Nah, ini masih slide 1 tapi sudah panjang ya. Ini hanya pengenalan aja dulu ya. Kemudian masuk kita ke selanjutnya ya. Nah, ini gambaran jurnal penutup. Sebelumnya memang sudah Ibu jelaskan ya. Sebenarnya udah paham lah kamu, tapi Ibu ngulang lagi di sini ya, alurnya. Kalau neraca lajur itu atau worksheet ya, setelah kamu mengerjakan neraca saldo di sebelum-sebelumnya, kemudian misalnya ada AJP, dari AJP nanti akan kamu buat atau kamu susun neraca lajur atau worksheet. Nah, setelah worksheet ya, ada jurnal penutup. Seharusnya ada laporan dulu ya, laporan keuangan, tetapi karena di neraca, kenapa nggak ada di sini? Karena di neraca lajur sebenarnya sudah ada semua laporannya ya, tetapi lebih bagusnya dibuat dulu laporan keuangannya. Setelah terjadi laporan keuangan, maka akan dibuat jurnal penutupnya. Setelah jurnal penutup, dari jurnal penutup terjadilah neraca saldo setelah penutupan, atau sering disebut dengan post closing trial balance ya. Jadi post closing trial balance itu pendapatan, biaya, dan price itu tidak akan ada lagi. Jadi tidak usah dituliskan di neraca saldo penutupan atau post closing trial balance. Yang ada nanti di neraca saldo setelah penutupan adalah perkiraan
aktiva, perkiraan utang, dan perkiraan modal. Jadi harta utang modal ya nak ya. Seperti yang tadi intronya di slide pertama tadi Ibu bilang ya. Ini untuk menegaskan aja. Ini nggak usah dituliskan ya nak. Ini hanya gambarannya ya. Kemudian, nah ini pengertian jurnal penutup. Sebelumnya memang sudah kalian tuliskan ya. Jadi jurnal penutup pada hakikatnya adalah ayat jurnal untuk menolkan saldo perkiraan-perkiraan sementara. Nah, ini perkiraan sementara adalah perkiraan nominal atau laba rugi atau disebut juga dengan pendapatan maupun beban-beban. Apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk periode berikutnya. Jadi sebelum masuk ke periode berikutnya, jadi akun sementara itu harus dinolkan dulu dengan cara membuat ayat jurnal penutupan. Seperti itu ya. Kalau yang minggu lalu sudah kamu tuliskan pasti paham caranya ya. Ya, tapi karena kayaknya minggu lalu itu banyak yang kayaknya tidak terlalu mengikuti, itu nanti akan menjadi bumerang juga buat kalian, karena nanti ya siklus inilah yang nanti akan diujikan untuk kalian pada uji LSP ya. Kalau tidak lulus satu saja maka kalian dinyatakan tidak kompeten, maka tidak akan mendapatkan sertifikat LSP dari BNSP dengan adanya lambang Garuda ya. Oke. Nah, makanya ibu tekankan supaya dipelajari semua. Kebetulan ya kayaknya yang ibu jelaskan di video itu lebih detail, lebih mantul daripada kalau ibu akan menjelaskan di kelas secara tatap muka ya. Tetapi kalau kelemahannya memang ibu tidak bisa pantau apakah kalian mencatat, mempelajari atau segala macam. Kalau misalnya pas pertemuan tatap muka, ya pastinya akan ibu tahu siapa yang main-main, siapa yang serius, siapa yang setengah hati, ya kan. Nah, tapi ibu sarankan supaya kalian mengulang-ulang kembali semua materi-materi yang telah ibu bagi sebagai dasar kamu nanti untuk melakukan atau mengerjakan ujian-ujian yang berhubungan dengan LSP. Anakku ya. Oke, lanjut. Nah, pada akhir periode akuntansi, buku besar perusahaan akan terdiri dari 6 jenis perkiraan. Jadi tadi kan karena sudah ditutup rekening nominalnya yaitu pendapatan dan beban, maka yang tersisa adalah, oh ya, yang tersisa ya, yang tersisa ya, ini belum. Pada akhir periode akuntansi, buku besar perusahaan akan, nah ini karena berhubungan dengan buku besar dulu ya. Jadi nanti pada saat dibuat jurnal penutup, nanti akan dipostingkan seperti Ibu bilang. Nah, buku besar perusahaan akan terdiri dari 6 jenis perkiraan, yaitu aktiva-aktiva. Jadi aktiva kan ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, kewajiban, modal, price, pendapatan, biaya. Jadi semuanya nanti itu akan diposting ke buku besar penutup. Kita istilahkanlah dia buku besar penutup ya. Sebenarnya tetap aja namanya buku besar, tapi karena dia setelah jurnal penutup maka itu diposting. Setelah jurnal penutup kemudian diposting, maka kita sebutlah dia buku besar penutup ya. Itu udah istilah dari ibu aja ya. Tapi pahamilah ya. Kemudian masuk ke ini. Nah, kenapa ibu buat seperti ini ya kan? Ini kita servis Tuan Rudi ini perusahaan jasa ya. Jadi di sini nanti yang ibu tampilkan bukan, nggak ada laporan neraca, yang ada laporan laba rugi dan perubahan modal. Karena di laba rugi itu ada pendapatan dan biaya yang butuh untuk ditutup, ya kan? Kalau di neraca tidak ada istilah yang akun-akun yang akan ditutup di situ, nggak ada, karena neraca itu akun real atau akun permanen akan berlaku terus-menerus, jadi tidak harus ditutup. Yang akan ditutup hanya perhitungan laba rugi, kemudian yang di perhitungan modal ada laba dan price, itu nanti kalian tutup ya. Boleh dilihat catatan sebelumnya, akun-akun apa saja yang akan ditutup. Nah, karena kebetulan nanti di semester
waktu materi kita sudah akan selesai, maka semua materi sampai ke sini nanti itu akan muncul di soal-soal semester kalian. Jadi dipelajari benar-benar ya. Oke, kalau sering-sering latihan, maka mungkin akan gampang kamu mengerjakannya ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau ada suara-suara anak-anak itu diabaikan ya. Didengarkan, fokus ke suara ibu saja, penjelasan ibu ya. Oke. Nah, di sini kan ini ditulis ya, ditulis ya. Ini contoh, buat di situ contoh soal. Misalnya seperti ini, nah tuliskan. Servis Tuan Rudi perhitungan laba rugi. Nah, tuliskan ini semua. Ya, ada pendapatannya berapa. Biaya-biayanya di sini biaya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biaya. Total biayanya adalah 563.000, maka karena pendapatan lebih besar daripada biaya, maka disebut dengan laba. Nah, laba ini nanti juga akan ditutup. Tapi ditutupnya ke akun modal. Lihat catatan sebelumnya, semuanya ada. Ini gampang sekali. Kalau kalian nggak paham ini akan menjadi luar biasa ya. Kan luar biasa banget ya. Jangan sampai ibu bandingkan dengan kelas-kelas yang sebelumnya ya, karena jurnal penutup ini paling gampang, semuanya paling gampang. Yang paling susah itu adalah jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang terdiri yaitu laporan arus kas ya, itu yang paling susah biasanya. Kalau jurnal penutup itu paling gampang, biasanya orang mengerjakan jurnal penutup itu 5 menit selesai ya, hanya nama dinyatat aja ya. Oke. Ingat, 6 ada bebannya, 1 pendapatannya, kemudian dia ada laba. Nanti kita tutup. Kemudian ini yang kedua, servis Tuan Budi laporan perubahan modal. Nah, tadi laba 137.000 ya. Nah, ini 137.000 labanya. Teruskan di sini, modal Tuan Budi 1 Desember 1.500.000. Nah, berarti ini dari ini sebagian data ya. Ini sebagian data khusus untuk keperluan untuk membuat jurnal penutup sampai ke neraca saldo setelah penutupan loh ya. Ini awalnya ini pasti ada dokumen transaksi, misalnya kwitansi lah, kemudian ada jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada AJP, neraca lajur ya. Sebelumnya pasti sudah ada, tapi kan ini untuk keperluan data-data ini untuk keperluan membuat jurnal penutup. Ya, paham ya maksud Ibu ya? Oke. Nah, tadi laba bersihnya 137.000. Cara membuat laporan perubahan modal, berarti modal awal dulu ya, ada 1.500.000. Berarti di neraca saldo atau neraca lajur ada modal awal 1.500.000. Nah, setelah dibuat neraca lajur kan ketahuan di situ ada laba. Laba di neraca lajur harus sama dengan laba yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini udah labanya 137.000. Tuliskan 137.000. Kemudian ada prive. Di sini kan nggak ada prive, berarti tadi di neraca lajur atau neraca saldo pasti ada prive ya. Ada prive-nya 100.000. Berarti kalau ada laba kemudian ada prive, kurangkan dulu 100.000 ya. Jadi perubahan modal atau change of capitalnya sisa 37.000 ya. Dari 137 dikurang 100.000 ya. Nah, 1.500.000 tambah perubahan modal 37.000 adalah 1.537.000. Itulah modal akhir. Nanti kita lihat di postingan terakhir di modal pada saat buku besar penutup itu harus sama dengan 1.537.000. Jadi, buku besar itu adalah pembuktian dari jurnal penutup. Menolkan yang namanya akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, kemudian menolkan yang namanya ikhtisar laba rugi, kemudian menolkan yang namanya prive, kemudian membuktikan modal Tuan Budi itu sebesar 1.537.000. Paham ya? Ini ditulisin aku. Nah, inilah jurnal penutupnya. Tahap 1, menutup semua perkiraan. Kan di catatan sebelumnya udah ada ya, yang harus ditutup adalah akun-akun nominal. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya dikredit. Berarti pendapatan jasa servis itulah yang dikredit, didebitkan. Karena tadinya kan
dia di kredit, kemudian debitkan untuk menutup. Nah, dia ditutup ke ikhtisar laba rugi atau rugi laba. Nah, kalau di akunnya seperti ini 700.000. Kita lihat 700.000. Ini 700.000 enak ya. 700.000. Jadi tadinya dia di kredit, kamu debitkan ya ikhtisar laba rugi 700.000. Paham ya? Nah, jika pada prosesnya nanti kau nggak paham, padahal ini udah soal yang kedua ya. Ya, ibu sudah sebelumnya belum ibu kasih tugas ya mengenai jurnal penutup. Nah, habis ini nanti akan kalian kerjakan ya. Dari soal akuntan Chandra akuntan atau apa lupa sama PJ Mentari itu dikerjakan jurnal penutupnya ya. Nah, itu nanti ibu buat di GCR. Nah, kemudian setelah pendapatan jasa sudah ditutup, yang kedua apa? Yaitu beban-beban. Tadi ada 6 bebannya. Kita lihat ada bebannya ada berapa ya. Biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya sewa, biaya penyusutan peralatan, biaya bunga, biaya serba-serbi. Ada 6. Totalnya 563.000. Oke. Nah, nih. Ikhtisar rugi laba 563.000. Asalnya dari mana? Yaitu biaya gaji, serba-serbi, penyusutan yang tadi ya. Biaya pendapatan. Peralatan ini nah ya 250.000. 250.000 peralatan ya nah. Biaya 250. Ini aduh lupa. Gaji 174, perlengkapan 250, sewa 40, penyusutan 25, biaya bunga 4.000, sewa ya. Ini perlengkapan. Ini perlengkapan ya. Perlengkapan. Paham ya? Ini bukan biaya pendapatan, tapi biaya perlengkapan itu 250. Oke. 250.000 rupiah. 250.000 rupiah ya. Jadi totalnya adalah 563.000. Jadi ikhtisar rugi labanya di debit. Karena apa? Karena biaya-biaya yang tadinya saldo normalnya di debit kamu kreditkan, maka ikhtisar laba ruginya didebitkan. Nah, nanti otomatis dia akan nol ya. Sebenarnya nggak usah diposting juga ke buku besar, langsung ke neraca saldo setelah penutupan bisa. Tetapi untuk awal-awal ini kalian harus membuktikan bahwa nanti biaya-biaya dan pendapatan kemudian price itu harus jadi nol ya. Disinilah kita buktikan nanti ya. Kemudian ikhtisar menutup perkiraan ikhtisar laba rugi, maksudnya adalah menutup perkiraan laba atau rugi. Nah, di sini tadi ada laba. Dia ada labanya berapa? Laba bersihnya adalah 137.000. Kita lihat. Ini laba bersihnya adalah 137.000. Itu harus kita tutup. Laba itu adalah penambah modal. Oke. Maka artinya modal akan bertambah. Modal bertambah sebelah kredit. Maka ikhtisar laba rugi atau rugi laba 137.000, kreditnya adalah modal 137.000 ya. Kalau rugi, kalau misalnya tadi pendapatan lebih kecil daripada beban, maka kebalikannya modal di debit, ikhtisar rugi laba di kredit. Artinya kalau ada rugi, maka dia adalah pengurang modal itu sendiri. Paham ya? Jadi ini adalah menutup saldo perkiraan ikhtisar rugi laba. Ya, ini tuliskan di sini dulu ya, nak ya. Supaya kalian paham ya. Mencatat laba gitu ya. Mencatat
mencatat laba. Ya, ini mencatat laba dalam kurung ya. Nggak usah ditulis juga seperti itu, kalian udah paham ya. Itu gambarannya atau apa namanya, ketentuannya. Jika laba maka modalnya akan bertambah, maka di debitnya adalah ikhtisar rugi laba. Jika rugi kebalikannya ya, paham ya nak ya. Ini untuk menutup ikhtisar rugi laba. Karena dia laba maka modalnya dikredit ya. Bolak-balik, tapi kalau kalian nggak paham juga awas ya. Kemudian yang keempat, menutup perkiraan price. Tadi ada price ya. Price itu ada 100.000 loh. Ada price. Price itu biasanya pengurang modal. Jadi jika ada price itu harus kamu tutup ke modal. Ya. Jadi pengurang modal. Makanya modal dia di debit ya, menutup perkiraan price. Berarti tadinya price itu adalah saldo normalnya di debit, kamu kreditkan. Maka debitnya adalah modal. Karena price itu pengurang modal. Kita lihat di laporan perubahan modal. Kalau ada price pasti mengurangi modal kan? Nah, nih. Gara-gara ada price itu maka modalnya berkurang. Ya, harusnya 1.500.000 tambah 137.000 itu sudah modal akhirnya. Tapi gara-gara ada price 100.000 maka berkurang 100.000. Paham ya? Makanya di jurnal penutup modalnya akan berkurang. Paham ya? Oke. Itu untuk menutup akun-akun perkiraan nominal tadi. Jadi ada 4 ya. Pendapatan ditutup, biaya-biaya ditutup, laba atau rugi apabila rugi ditutup. Kebetulan di soal tadi adalah laba. Kemudian karena ada price ditutup. Kalau tidak ada price jangan ditutup ya. Ya, itu tidak paksaan. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada price ditutup nggak ditutup karena tidak ada nominalnya. Jika ada price dan nominalnya maka harus ditutup pada jurnal penutup. Paham ya? Nah, kemudian ini buku besar untuk kas. Nah, di sini aduh lupa lagi menuliskan. Ya. Ini harus ditulis ini rekapitulasi ya. Oke. Kita anggap karena memang tidak ada jurnal umum atau jurnal khusus di sini. Rekapitulasi. Oke. Rekapitulasi ya. Nah, jika ini kas. Jadi kan kas itu di AJP dan jurnal penutup tidak ada, maka di buku besar kas itu hanya yang ada sebelumnya. Mungkin di buku besar awal itu ada, tetapi karena buku besar terakhir itu ini harus buat judul ya nak ya. Lupa lah itu. Ini judul ya nak, judul. Dede. Judul. Coba. Judul. Hanya ikut saya. Maaf ya, ada gangguan teknis anak-anak. Oke, jadi ini adalah rekapitulasi. Jadi misalnya gini loh, aduh gimana menjelaskannya ya. Jadi pasti sebelumnya akan ada kas karena kita ini hanya sebagian data ya nak ya. Tapi kita anggap kita posting dari semuanya. Kita anggap dari neraca lajur sudah ada sebelumnya harusnya ibu tampilkan ya. Tapi kita anggap itu sudah ada. Jadi yang ada nanti di sini di buku besar ini akun-akunnya berarti itulah yang ada di neraca lajur. Paham ya? Semua yang ada, akun-akun yang ada di buku besar penutup ini nanti, itulah yang ada di neraca lajur sebelumnya, sebelum ada laporan keuangan ya. Nah, di sini adalah kas. Jadi buku besarnya tetap biasa ya, tanggal keterangan ref debit kredit, saldo debit kredit. Nah, kenapa Ibu buat di sini merah? Berarti saldo normalnya di debit ya.
kode akun pun sebenarnya bisa 111, 101, terserah ya. Itu tadi yang pernah Ibu bilang, itu tergantung perusahaan menggunakan kode akun dengan model seperti apa. Yang penting gampang diingat ya oleh perusahaan itu sendiri ya. Nah, ini kata-katanya di keterangan. Kalau yang sebelumnya Ibu bilang kan dibuat posting, boleh posting. Boleh malah dituliskan satu persatu, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang, segala macam. Tetapi untuk buku besar penutup kita buat yang sudah akhir periode. Berarti kan sudah rekapitulasinya dong, sudah jumlah terakhir dari kas tersebut. Nah, karena memang tidak ada AJP ataupun jurnal penutup di akun kas, tidak ada jurnal penutup di akun kas ini, maka hanya seperti ini, tanggal 31 Desember rekapitulasi, kemudian di refnya buat checklist. Artinya memang sebelumnya sudah diposting juga di awal-awal ya, di buku besar awal. Kemudian tidak usah ditulis debit kredit karena memang itu udah rekapitulasinya. Nah, tidak ada transaksi lagi ya maksud Ibu ya. Jadi totalnya sebelumnya adalah 3.354.000. Jika ada AJP maka harus ada tabelnya satu lagi di bawah barisnya ya, tuliskan lagi 31 Desember AJP, kemudian checklist AJP-nya tuliskanlah di debit atau kredit, kasnya di debit atau kredit, maka harus kamu jumlahkan atau kurangkan kan gitu. Nah, kebetulan di AJP dan jurnal penutup dia tidak ada, kita anggap AJP-nya nggak ada sebelumnya ya. Oke, paham ya? Nanti kamu kerjakan untuk yang PJ berikut, PJ Mentari atau Chandra Advokat. Nah, itu ya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini yang pertama judul dulu. Tadi lupa Ibu ya, judul dulu. Di sini ada nama perkiraan, kode akunnya. Nah, kemudian kata-katanya sudah rekapitulasi. Rekapitulasi saldo awal sebelum terjadi neraca lajur. Saldo awal sebelum terjadi laporan keuangan. Atau lihat aja di neraca lajurmu yang ada di neraca saldo. Kan ada kolom neraca saldo, neraca lajur. Disitulah kamu lihat angkanya. Oke, untuk soal yang lengkap, soal yang penuh seperti nanti soal-soal PJ Mentari ataupun Chandra Advokat ya. Nah, kemudian piutang dagang. Piutang dagang ini juga rekapitulasi anaknya. Aduh, pesan tadi Ibu udah tulis deh rekapitulasi, kenapa nggak ada lagi apa enggak? Rekap ya, rekap aja kita buat ya. Ini checklist. Oke, itu maksudnya ya. Jadi berarti piutang dagang juga tidak ada AJP dan tidak ada jurnal penutupnya, maka hanya dituliskan 200.000. Piutang dagang kan saldo normalnya 200.000. Berarti ini memang yang ada di neraca saldo sebelumnya ya. Kemudian berikutnya perlengkapan. Nah, ini yang ada di neraca saldo sebelum ada AJP ya. Nih, ada neraca saldo 300.000. Ternyata di penyesuaiannya ada 250.000. Berarti sisanya 50.000 ya. Jadi nanti lihat di AJP-mu setiap perusahaan yang kamu kerjakan, lihat di AJP-nya. Ada nggak akun perlengkapan di AJP? Berarti ini pastinya dia di AJP beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Makanya dia di sebelah kredit. Makanya perlengkapannya tinggal sisa 50.000 ya. Paham maksudnya ya? Nah, maka dituliskan di sini penyesuaian. Oke. Nah, ini juga Ibu lupa lah. Ini nggak bisa di copy kalau pas Ibu lagi ngerekam ya, langsung tulis. Ini lupa ya, ini rekap. Tadi kayaknya udah Ibu tulis semua deh. Oke, tuliskan nanti seperti ini, nak. Seperti yang di atas. Lengkap dituliskan ya, rekapitulasi. Oke. Jadi, sewa dibayar di muka. Kan 120.000 ya. Ternyata ada AJP-nya. Berarti kalau ada AJP-nya, sewa dibayar di muka dikredit dong. Nah, makanya di kredit 40.000, berarti sisanya 80.000 ya. Ibu buat merah-merah seperti ini, artinya itulah saldo terakhir nanti yang akan kamu susun di neraca saldo setelah penutupan. Paham ya? Nah, dibuat checklist ya. Refnya selalu checklist.
Ya, anggap dia sudah diposting ya, sudah ada rekapitulasinya. Kemudian peralatan servis hanya ada rekapnya 900.000. Akumulasi penyusutan ya, di penyesuaian ada 25.000, berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 25.000, berarti nanti beban penyusutannya 25.000-nya di debit dong, ya kan? Oke, paham ya? Karena akumulasi itu saldo normalnya di kredit ya. Oke, sekarang hutang bank, hutang saldo normalnya di kredit ya. Nah, ini pasti dia Desember 28 ya. 31 nah ya. Oh, berapa? Salah Dari mana ibu tadi? Nah, ini rekapitulasi nah ya. Itu ditulis ya. Ini 31. Nah, ini rekap. 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 Oke. Ini rekapitulasi. Oke. Utang bank. Ini nggak usah tulis lagi 3. Maaf ya nak ya. Biasalah kalau udah buru-buru mau mengerjakan sesuatu ya. Nah, langsung 3 juta rupiah nak ya. Berarti dia tidak ada AJP, tidak ada jurnal penutup. Memang kan kalau utang kan tidak ditutup ya. Yang ditutup nanti beban dan pendapatan. Oke. Sekarang masuk ke berikutnya. Nah, ini utang gaji. Berarti ini ada AJP-nya, beban gaji, utang gaji, ya kan? Beban gaji, utang. Makanya dia dituliskan di kredit karena dia adalah AJP. Ya, karena dia AJP. Oke. Kemudian di kredit 18.000 juga karena kan utang gaji itu saldo normalnya di kredit. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, utang bunga. Nah, berarti ada beban bunga, utang bunga. Nah, makanya penyelesaiannya ada di kredit. Ya. Tapi ini ada salah sedikit. Berarti di sini 4.000 ya, Nak. Aduh. 4.000. Jelek nggak ya? Ulang ya. Oke. Itu 4.000. Duh. Titik. Kenapa kehapus tadi? Oke, ini anak. Ya, pahamilah ya. Kalau membuat PowerPoint apalagi hitung-hitungan banyak kadang yang salah ketahuan ya. Oke, jadi nah utang bunga berarti kalau ada penyesuaian berarti kalau tidak ada rekapitulasi berarti tadinya di neraca saldo dia tidak ada loh. Nah, dia muncul pada saat ada penyesuaian. Berarti penyesuaian misalnya bunga yang masih harus dibayar. Berarti beban bunga, utang bunga. Berarti utang bunganya di kredit ya kan, ini kredit 4.000. Kemudian modal, nah ini yang harus kita buktikan tadi modalnya tadi, kenapa dia 1.537.000. Oke, tadinya modal awal, kita lihat modal awalnya. Nah ini modal awal di neraca lajur atau neraca saldonya kalau kamu lihat ya, modal di situ 1.500.000. Oke, kita lihat di sini harus dari situ ya. Jadi kamu posting harus dari situ modal awal. Ya, rekapitulasinya langsung tuliskan di kredit 1.500.000 modal awal. Kemudian ada laba bersih. Kenapa dia di modal? Kita lihat dari jurnal penutup ya. Laba bersih berapa, di mana dia di kredit? Kata-katanya ya. Ini. Dia di kredit. Jadi kalian lihat, jadi sumber penutupan buku besar itu adalah dari neraca lajur yang ada kolom neraca saldo. Paham? Kalau di neraca saldo namanya adalah rekapitulasi di keterangannya. Kemudian yang kedua adalah dari jurnal penyesuaian.
ya. Kamu posting dari jurnal penyesuaian. Setiap ada akun-akun yang kau posting itu nanti lihat di neraca saldo, lihat di jurnal penyesuaian apakah ada, kalau nggak ada lengkapi. Kemudian lihat lagi dia di jurnal penutup. Nah, terakhir ini ya, lihat di jurnal penutup. Di jurnal penutup dia adalah modal Tuan Budi di sebelah kredit. Berarti posting dia di kredit ya, modalnya bertambah dong. Ya, tadi modal awal, sekarang laba bersih dia di kredit ya. Ini penutupan laba bersih. Oke, paham ya? Ini dari jurnal penutup. Kalau mau lebih pasnya lagi akan ibu tulis di sini ya, JP. Jurnal penutup. Oke. Ini jurnal penutup. Dari jurnal penutup lihat ya, yang berhubungan dengan modal ya. Jangan asal lihat di mana-mana. Lihat di kita lagi di buku besar modal loh, khusus modal. Berarti kamu cari di rekapitulasi yang ada di neraca saldo. Kemudian lihat di AJP, ternyata di AJP dia tidak ada. Kemudian baru lihat di jurnal penutup. Nah, kemudian ini dari mana? Prive. Kita lihat penutup, masih ada nggak modal penutup? Kita kan khusus modal ya, tadi ada di kredit 137.000. Nah, ternyata ada lagi nih 100.000, tapi di debit modal. Nah, berarti kita lihat di sini. Harus 100.000 di debit ya nak ya. Nah, namanya adalah penutupan Prime 100.000. Maka di sini tadi 1.500.000 ditambah 137.000 adalah 1.637.000. Tetapi ada lagi penutupan Prime dia di debit 100.000, maka totalnya 1.537.000. Ini membuktikan modal yang sebelumnya di laporan perubahan modal harus sama. Yang ini enak ya. Sama enggak? 1.537.000 rupiah. Sampai di sana paham ya? Oke. Mana lagi ya? Sampai mana kita tadi? Sudah di mana? Oke, udah sampai modal. Sekarang sampai prive. Nah, dari prive lah nanti kita buktikan dia harus nol. Prive, pendapatan, beban-beban, ikhtisar laba rugi itu harus nol. Oke. Sekarang prive di rekapitulasi itu pasti 100.000 di debit. Lihat di neraca saldo pasti dia 100.000 di debit ya. Lihat nanti soal-soalmu ya. Tuliskan dulu dia di rekapitulasi itu 100.000. Kemudian pada saat ditutup, tuliskan di sini penutupan ya, penutupan 100.000. Ya, dari mana itu 100.000? Dia di kredit, lihat di kredit ya. Untuk penutupan Prive-nya di kredit. Nah, Prive-nya di kredit 100.000 ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, 100.000. Maka tadinya dia di debit 100.000, kemudian di kredit 100.000, maka hasilnya adalah 0. Ini 0 ya nak? 0. Tadi udah ibu ubah jadi 0, kenapa enggak 0 ya? Nah, itu 0 ya nak. Aduh. Kemudian selanjutnya pendapatan jasa. Dia direkapitulasi atau di kredit 700.000 itu neraca saldo loh ya, atau neraca lajur. Di kolom laba rugi lihat neraca lajur pasti dia 700.000. Makanya tadi laporan laba ruginya dia 700.000 ya, lihat di catatan sebelumnya. Kemudian di penutupan dia 700.000. Kita lihat jurnal penutup ya nak. Mana jurnal penutup? Oke, nih. Pendapatannya di debit adalah 700.000. Di debit ya. Pendapatan di debit 700.000. Nah, nih penutupan 700.000, maka dia ada 0. Oke, sama seperti beban gaji, biaya gaji, biaya perlengkapan. Semuanya jadi 0. Itu lihat ya di sini semua catat itu dari mana ya. Kalau Ibu jelaskan semua nanti waktunya terlalu panjang. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, semua kalian lihat untuk memposting buku besar itu sumbernya adalah rekapitulasi atau neraca saldo awal
neraca saldo sebelum kalian membuat AJP loh, ya. Di situ sumbernya satu, atau lihat di kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur, itu kan sama ya. Kemudian yang kedua adalah di kolom AJP, atau lihat jurnal penyesuaian. Jurnal tersendiri, jurnal penyesuaian kan kau tuliskan di neraca lajur itu sama kan hasilnya. Ya. Nah, terakhir adalah di jurnal penutup. Di jurnal penutup kan ada pendapatan, ada biaya, ada price, ada modal. Nah, itu nanti semua kamu posting di sini. Apakah dia di debit, apakah dia di kredit. Dan ingat, semua yang namanya price, beban, pendapatan itu harus nol. Kemudian modalnya akan berubah, harus persis sama dengan laporan perubahan modal yang ada di laporan kalian masing-masing ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Nah, kamu sebagai akuntan harus bisa menelaah atau menganalisis di mana sih kesalahan tersebut. Apakah salah mencatat, apakah kamu salah sudah memposting dari awal, ataukah kamu cara menganalisis soal yang udah salah sebelumnya itu pada saat mengerjakan jurnal umum dan seterusnya kan gitu. Kalau sudah salah di awal ya kalau akuntansi akan salah sampai ke akhir. Tetapi itu tidak membuat atau tidak harus membuat kamu menyerah, nggak boleh. Jadi harus cari di mana ini kesalahannya. Itu akhirnya sampai bisa nih ya, sampai akhirnya ketemu masalahnya di mana, kemudian akan kamu perbaiki. Itulah seorang accounting. Oke, paham ya? Jadi nggak ibu jelaskan sampai seterusnya. Jadi beban-beban atau biaya-biaya semuanya di sini harus nol. Ya, tadi sumbernya udah dijelaskan. Ini biaya-biaya semua itu akan jadi nol ya. Akan nol. Nah, ini yang terakhir, tisar laba rugi harus nol. Tadi ibu bilang ini terlalu panjang ini ya. Kecil-kecilin aja ya ini anak ya. Tadi harusnya udah saya kecil tapi kok tiba-tiba kok pada saat di sini kelihatan besar. Nah, di sini ikhtisar laba rugi. Lihat semua ada di jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi ada berapa di situ kan gitu. Lihat ya. Ikhtisar laba rugi di sini ada berapa? Yang pertama, 1 ada di kredit 700, di debit 563. Ingat ya, ada 2 ya. Kemudian 3 di debit 137. Oke, kita posting dia. Gampang kan mempostingnya ya, semua tanggal 31. Berarti semua buat jurnal penutup atau penutupan. Nah, kan penutupan pendapatan 700.000, 700.000. Penutupan biaya 563, berarti 700.000 dikurang 563, 137. Kurangkan ya. Kemudian penutupan laba bersih ke modal. Nah, dia tadi di kok jadi kill ini debit ya nak ya. Tuh nggak sengaja ke ini kali nak ke apa, ke enter segala macam ya. Ini debit ya, debit debit atau debit sama aja ya. Oke, nah debit ya, jadi dia penutupan laba bersih ke modal. Dia tadi di debit ya. Jangan kalian lihat modal ya, jangan dilihat biaya, jangan lihat pendapat, lihat ikhtisar laba ruginya ya. Lihat nama perkiraannya loh di sini ya. Nah, itu kalian buat salah ya. Jadi ikhtisar laba ruginya tadi di kredit pertama 700. Nah, postingnya 700. Kedua, di debit. Nah, kurangkan 700 dikurang 563 karena kan kredit dan debit itu kan berlawanan maka harus dikurang. Kemudian tadi ada dia di debit, berarti 137 kurang 137 jadi 0. Jadi ikhtisar laba rugi itu akan menjadi 0 pada akhir periode. Oke, itu terakhir ya. Masuk kita ke Nah, ini kata-katanya hanya kesimpulannya. Setelah ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutupan dibukukan ke buku besar, maka perkiraan-perkiraan yang terdapat di dalamnya sudah siap untuk pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Jadi pada saat sudah memposting ke buku besar penutup, nanti terakhir akan ada tahap post closing trial balance atau jurnal neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itulah yang akan nanti siap untuk dilakukan atau siap untuk dibuat pencatatan untuk periode yang berikutnya, karena itu sudah yang sebenarnya di mana laporan-laporan laba ruginya sudah menjadi nol. Oke, ini dicatat ya, ini adalah kesimpulan.
catat, tapi meskipun kesimpulan masih ada selanjutnya, nah ya. Oke, ini neraca saldo penutupan. Oke, tujuannya adalah, oke. Nah, ini ditulis tujuannya hanya terdiri dari perkiraan neraca karena pendapatan biaya private telah ditutup. Ya, tadi ya. Neraca saldo penutupan dapat dibuat dengan mengambil saldo-saldo yang terdapat dalam perkiraan buku besar setelah ayat jurnal penutupan dibukukan. Jadi, yang nol tadi tidak usah kamu buat. Yang semua 00 itu berarti biaya pendapatan, ikhtisar laba rugi, kemudian Prive itu tidak usah dibuat lagi di neraca saldo penutupan, tapi hanya yang ada akun-akun harta utang modal ya. Ini tulis ya, kemudian nilai. Judulnya aktiva. Bukan aktiva ya, ini keterangan. Aduh. Maafin aku. Ini bukan aktiva, ini akun. Bahasa Inggris boleh ya, tapi ini untuk awal-awalnya akun. Oke, account ya. Akun atau account sama aja. Debit, kredit, kas berapa tadi? Jadi tinggal yang ini loh. Tinggal 1537 ya. Kelihatan ya. Pokoknya nanti harus balance. Yang tidak ada di sini ini semua kau posting semua yang dari kas. Ini kembali lagi ke belakang ya. Aduh. Ya, posting sudah payah masuk Ibu ya. Jadi posting semua yang ada akun-akun saldo, akun harta utang modal. Udah? Semua yang nol tidak usah kau posting. Paham ya? Misalnya peralatan servis 900.000, akumulasi 25.000, kita lihat. Itu nanti semua ada ya. Jadi semua yang nol tidak usah ditulis. Paham ya? Semua yang nol tidak usah ditulis. Seperti ini tadi piutang dagang 200.000, perlengkapan 50, 80. Kan peralatan tadi 90, akumulasinya tadi 25.000 ya. Terus modal terakhir tadi kan ada modal terakhir 1.537.000 ada di sini. Ini harus balance. Kalau sudah balance, oke, udah selesai. Selesai tahap siklus akuntansi pencatatan ya. Kemudian, tetapi akan ada jurnal pembalik. Terakhir ada jurnal pembalik. Ini dibaca. Jurnal untuk membalik. Jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nanti maksudnya ya. Jadi apabila ada akun pendapatan yang menimbulkan akun neraca, misalnya beban sewa. Beban sewa itu menimbulkan sewa dibayar di muka. Itu wajib dibuat jurnal pembaliknya. Tapi kalau misalnya sewa dibayar di muka, dia di NS, tapi jadi AJP-nya menimbulkan beban, itu tidak usah dibuat jurnal pembaliknya. Jadi hanya akun-akun yang menimbulkan akun neraca. Ya, hanya akun-akun yang menimbulkan akun neraca. Oke. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Jadi kan kalau ada akun ganda nanti kan harus memposting lagi lebih banyak lagi nanti buku besarnya. Dengan kata lain, jurnal yang dimiliki istilah lain reverse entries. Ini makanya gue yang reversing jurnal ya. Ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Nah, ini macam-macam jurnal pembalik. Beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka apabila beban tersebut mula-mula dicatat sebagai ini yang tadi gue bilang. Beban yang masih harus dibayar, misalnya kan beban bunga, utang bunga. Tadinya kan karena ada yang masih harus bayar, maka menimbulkan utang. Utang itu kan menimbulkan akun neraca. Neraca kan harta utang modal. Jadi utang itu termasuk neraca, maka dia harus dibalik. Beban dibayar di muka. Jika dia ada AJP yang ditimbulkan beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka pada beban sewa, berarti itu harus dibalik. Paham ya? Tapi kalau misalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka, itu nggak usah dibalik. Ya, dalam prosesnya nanti boleh ditanya ya Japri Ibu ya. Sama dengan ini, pendapatan yang masih harus terima berarti piutang pendapatan pada pendapatan. Berarti piutang itu kan termasuk harta ya, harta itu adalah termasuk neraca, maka dia harus dibuat jurnalnya, jurnal pembaliknya, reversing jurnalnya. Pendapatan diterima di muka sama seperti ini ya. Pendapatan diterima di muka, maka nanti akan menimbulkan utang pendapatan. Utang itu termasuk neraca, maka dia harus dibuat jurnal pembalik. Ini contohnya ya, jurnal penyesuaian. Beban bunga, utang bunga, maka harus dibuat jurnal pembaliknya. Tapi di awal ya, di awal periode berikutnya. Jadi jurnal pembalik itu dibuat di awal periode berikutnya, bukan di akhir periode.
Paham ya? Makanya tanggalnya tanggal 2, tanggal 1 kita anggap nggak ada karena kan itu kan tahun baru ya. Utang bunga, beban bunga, sejumlah ini. Jurnal saat pembayaran, misalkan tadi utang bunga ya, kalau udah dibayar berarti bebannya itu berkurang, kasnya berkurang juga pada saat terjadi pembayaran, yaitu tanggal 27. Ini hanya contoh. Jurnal yang jika tidak dibuat jurnal pembalik, maka ini utang bunga, beban bunga pada kas. Kasnya adalah selisihnya ya. Dipelajari anak ya. Ini beban dibayar di muka, jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka, beban asuransi. Maka tinggal kamu buat jurnal pembaliknya. Ini jurnal pembalik ya. Semua dibuat tanggal 2 karena tanggal 1 kita anggap belum buka perusahaan. Oke. Kemudian pendapatan yang masih harus terima, berarti sewa yang masih harus terima, pendapatan sewa. Pendapatan sewa, sewa yang masih harus terima. Tinggal dibalik. Nah, jurnal saat diterima, misalnya kas pada pendapatan sewa. Iya kan, tadi kan yang masih harus terima, ternyata tanggal 27 dibayarkan orang ya, yang harus kita terima itu berarti kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Jika tidak dibuat jurnal pembalik, maka akan terjadi double akunnya ya. Berarti sewa ini tuliskan sewa masih harus terima, kemudian pendapatan sewa maka selisihnya kasnya. Jadi tambah banyak masuknya, maka lebih bagus dibuat jurnal pembaliknya di awal periode. Paham ya? Maka pada saat terjadi transaksi, maka ini yang akan terjadi. Hanya kas dan pendapatan sewa. Tetapi kalau dia tidak dibuat ini jurnal pembaliknya, maka akan terjadi jurnal seperti ini pada saat realisasi tanggal 27. Paham ya? Kalau dalam prosesnya nanti boleh tanya lagi. Nah, terakhir pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, pendapatan sewa. Nah, tinggal di jurnal pembalik pendapatan sewa, pendapatan diterima di muka. Oke, tinggal di jurnal. Jika ada di soal kamu yang 2 soal yang ibu kasih itu menimbulkan akun neraca pada saat membuat AJP, maka wajib dibuat jurnal pembaliknya. Oke, demikian pelajaran kita ini panjang ya karena ini materi kita yang terakhir. Minggu depan akan ibu kasih nanti akan setelah kalian catat ini nanti harus kalian kerjakan itu nanti yang berhubungan dengan buku besar penutup ya. Kalau yang sebelumnya ibu suruh dulu kamu buat jurnal penutup. Jurnal penutup nanti akan ibu buat nilai tersendiri, kalian kirimkan. Setelah jurnal penutup kalian harus buat posting ke buku besar sampai ke NSSP dan buku besar dan jurnal pembalik. Itu nanti di GCR ya. Nanti akan ibu info selanjutnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.